Di kedalaman hutan pusaran air, ada riak di kolam air jernih. Oh! Jumbai melompat dari kolam. Segera setelah Jumbai, ada sepasang tentakel 10 kaki. Tentakel penuh dengan duri, dan masing-masing duri mencerminkan kilau yang terang. Sepasang tentakel terjerat dalam kecepatan tinggi dengan Jumbai, dan jari-jari Rumbai terus-menerus bergoyang di permukaan air, seperti air, dan terus-menerus menghindari cover dam sepasang tentakel. Bibi, hati-hati. Di sisi Biswitan, Luonian berteriak. Melihat bahwa sepasang tentakel ini akan menjebak Rumbai-Rumbai, sebuah mang ungu dengan kelopak mata Rumbai lolos. Setiap saat, api ungu dari api yang berbeda melayang-layang dan membungkus dirinya di dalamnya. Benda-benda sengit di kolam air tampaknya sangat cemburu pada api dengan permukaan pinggiran. Sepasang tentakel ini tidak berani untuk terjerat. Hei! Benda ganas itu menjerit di bawah air, dan genangan air virus asli langsung berubah menjadi merah darah. Lalu ada kepala berbentuk setengah lingkaran yang terlihat seperti tutup. Bagian bawah pot bertatakan taring berbentuk baji. Ketika setengah kepalanya keluar dari air, taring berbentuk baji seperti gigi. Senjata yang tersembunyi umumnya ditembakkan ke arah Rumbai. Dengan Jumbai melihat taring ini, wajah memiliki kepanikan. Meskipun Jumbai memiliki kesempurnaan yang besar, tetapi budidaya dia dipaksa untuk bangkit oleh Kaisar King, dan pengalaman pertempuran jauh lebih sedikit daripada kesempurnaan besar lainnya. Binatang bawah laut itu disebut darah. Di hutan, jumlahnya sangat langka, dan kekuatannya cukup kuat. Ini benar-benar membutuhkan penyempurnaan yang hebat untuk bertarung. Melihat taring meledak ke depan Jumbai, ada volatilitas di permukaan Jumbai, yang tiba-tiba menghilang dari atas kolam. Dia telah pindah ke sisi Luonian. Oh lala. Kekeruhan ini telah teriritasi oleh Jumbai, dan tumbuh besar telah meninggalkan air dan mengusirnya, dan langsung menuju Luonian dan Jumbai. Hei! Jeritan keras menyatakan kemarahannya, dan kedua tentakel itu dikocok dengan sangat cepat. Pada saat ini, Luonian melintas lampu merah di belakangnya. Sebuah kerucut cahaya merah telah ditembakkan ke arah langit biru. Kerucut cahaya ini diam, menusuk kepala biyun yang besar, memukul kayu raksasa di sisi lain kolam, dan mengenakan lubang di lubang. Putong! Raksasa ini tampaknya telah dikeringkan oleh jiwa dalam sekejap, jatuh ke dalam air dan mengambil lapisan gelombang biru. Itu masih nenek. Luonian menoleh dan menatap air Liluo dengan gembira. Air Liluo tersenyum ringan, kamu bisa pergi dan mengambil barang-barang di bawah kolam air. Luonian mendengar kata-kata Liluo Sui, dan dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia terjun ke kolam. Tidak jauh dari sana, Yu Shenfeng melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bizuo saudara, kali ini kamu kalah lagi. Ketika kamu dilahirkan kembali, aku akan mengatur tempat yang lebih baik untukmu. Tahun-tahun ini, amarah Luonian telah banyak ditenangkan, tetapi di bawah dukungan Ning Yudi dan yang lainnya, amarah yang lebih rendah belum hilang. Bocah ini tidak tahu bahwa ia telah berkonsultasi dengan beberapa buku di hutan Suanjing. Ia mengatakan bahwa di mana kekeruhan muncul, sangat mungkin bahwa akan ada harta karun di dunia. Yu Shenfeng mengendalikan hutan pusaran air, tentu saja, mengetahui bahwa legenda ini murni hantu. Dalam sejarah, memang ada seorang putra raksasa yang telah memperoleh kepercayaan akan harta setelah membunuh kekeruhan, tetapi itu adalah keberuntungan murni. Setelah Luonian tahu legenda ini, ia selalu memohon pada Yu Shenfeng untuk membawanya menjelajahi harta. Yu Shenfeng berkali-kali berada di Luonian Keng, di mana dia akan mengikuti keinginannya. Selama ini dia berada di rumah peri, dia telah bersembunyi dari anak ini. Tapi sekarang ada beberapa orang lagi di Xianfu, salah satunya adalah nenek dari anak ini. Ini adalah saat yang tepat, Lin Luosui bahkan lebih sesuai dengan Luonian, dan Jumbai juga diikuti oleh kesenangan, dan akhirnya hanya bisa menderita dari hal-hal ganas di hutan. Hei, hei! Serangkaian gelembung muncul di kolam. Air Liluo melewati kolam dan menatap Luonian di dasar air, karena takut akan kecelakaan lain. Pertumbuhan Luozeng, dia tidak menemani ibunya, dan Luonian secara alami dianggap olehnya. Dalam waktu singkat, permukaan air, pecah, terbuka, dan Luonian keluar dari situ. Semua mengatakan bahwa tidak akan ada harta. Yu Shenfeng menatap Luonian tidak puas, tetapi di bawah sedikit kilat, menatap tangan Luonian. Tangan Luonian memiliki batu hijau dan bersinar. Batu ini berbentuk oval seperti batu bulat, dan memiliki kehidupan yang kuat. Haha, aku berkata bahwa kolam ini pasti memiliki harta karun. Luonian datang dari tengah kolam air, naik ke pantai, melempar batu, dan menyerahkannya kepada Li Luosui dan berkata, Nek, lihat, apa batu ini? Tanda seru. Air Liluo menatap batu itu dan menatapnya dengan tatapan. Dia mengulurkan tangan dan menekannya di atas batu, dan menyadari kekuatan hidup. Dia menutup matanya dan menyuntikkan pengetahuan ke dalamnya. Setelah dia membuka matanya, dia tersenyum dan berkata, ini bisa dianggap sebagai kepercayaan Orde 2. Jumbai itu juga melebarkan mata mereka, sangat menyenangkan memiliki keberuntungan, dan kepercayaan Orde 2 adalah harta, bahkan di raksasa. Harta karun iman adalah intisari dari tanah terlarang. Tidak peduli berapa banyak tingkat iman dan harta memiliki fungsi uniknya, setiap raksasa sangat mementingkan itu. Yu Shenfeng memandang batu itu dan sangat terdiam. Setelah ia menguasai hutan pusaran air, ia juga menyisir hutan, hanya untuk menemukan 3 kepercayaan tingkat pertama pada harta itu, keyakinan tingkat 2 terhadap harta tersebut. Bocah ini begitu mudah menemukan harta karun iman. Yu Shenfeng dengan sangat tak berdaya menceritakan, anjing berteriak. Suaranya hanya jatuh, dan tiba-tiba terasa beberapa puluh mil jauhnya, suasana yang sangat unik menyebar. Ada pusaran air hijau di langit, dan energi aneh yang mekar di pusaran air tiba-tiba menarik perhatian beberapa orang. Itu adalah tempat di mana adik lelaki itu berlatih. Apa artinya ini? Yu Shenfeng menatap pusaran hijau, dan kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk melompat.
Li Luosui melihat pusaran hijau dan matanya menyala. Energi hijau inilah yang memecah Yin dan Yang dinding di Abyssal Demon. Meskipun Luo Zeng mengatakan bahwa dia telah meninggalkan wilayah ilahi, dia tidak menyebutkan kekuatan ini. Luo Zeng tidak mengatakan bahwa Li Luosui secara alami tidak akan bertanya, tetapi bahkan dengan sepengetahuannya, dia tidak dapat melihat sumber kekuatan ini. Pungutan itu dalam kultivasi, kita masih tidak mengganggunya, kata Li Luo lemah. Suaranya baru saja jatuh, dan bintang hijau dan bersinar meledak keluar dari pusaran air, berlama-lama di hutan pusaran air. Bum! Bintang-bintang hancur, dan tanah dalam radius puluhan mil bergetar. Luo Zeng menatap lubang besar di depannya dan berkata dengan lemah, tangan bintang jatuh bergantung pada jumlah kristal kebenaran, tetapi kebenaranku terkristalisasi dari darah Tuhan. Apa artinya dapat meningkatkan jumlah kristal kebenaran? Kalahkan Pures Timur di Abyssal Demon, dan akhirnya bergantung pada bintang. Sebelum Luo Zeng percaya bahwa kekuatan bintang jatuh itu tidak cukup kuat, itu belum pernah digunakan, tetapi sekarang tampaknya masih ada kebutuhan untuk memperkuat.